salawat serta salam bercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu umat yang dapat selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau dari kiamat dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca umul kitab Birdha'illah wa syafa'ati Rasulullah Muhammad SAW ala hadiniyah wa likulliyatin salihah wa ijabul mas'ul wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian jam 8 sampai jam 9 ini nanti akan diisi oleh kepala madrasah menyampaikan visi misi dan hal yang lain yang berkaitan dengan ini. Dan mohon untuk besok ini banyak yang datang terlambat, yang setengah 8, karena cuma yang di depan-depan ini. Mohon besok untuk bisa tepat waktu. Besok pagi setengah 8 kita langsung akan mulai. Berapapun yang hadir kita akan mulai. So, nanti kita sampaikan jika sudah hadir semuanya supaya pembelajaran bisa lebih efektif, efisien. Ya, kepada saudari materinya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh panitia PPDB dan juga Ustaz Salih selaku koordinator program tahfidz, dan juga kepada seluruh wali murid kelas 1 MI Aliman yang sangat kami muliakan, yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, pagi ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh kebahagiaan untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan terkait visi misi dan juga program madrasah yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sehingga kita nanti bisa bersinergi untuk sama-sama memajukan madrasah ini sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 hari ke depan ini memerlukan konsentrasi ya. Meskipun mungkin Bapak Ibu sudah lancar membaca Al-Quran, namun Bapak Ibu kami harap bisa menyesuaikan metode yang digunakan di madrasah kami, yang mana kami menggunakan metode Al-Husna. Metode Al-Husna itu menggunakan Al-Quran Rasm Usmani. Jadi Al-Quran Rasm Usmani itu nanti ada coding-coding atau harakat-harakat yang berbasis pada Al-Quran Madinah. Jadi kelak harapannya ketika anak-anak sudah menjadi para hafidh-hafidhah, mungkin ada yang kuliah di Mesir atau mungkin ada yang keluar negeri, itu sudah menggunakan Al-Quran yang internasional. Kalau Al-Quran Indonesia yang ada di Indonesia aja, di luar negeri tidak ditemukan. Jadi yang Al-Quran yang sudah Rasm Usmani. Baik, namun sebelum itu Bapak Ibu kami akan menyampaikan yaitu terkait program dan visi misi. Namun sebelum itu monggo kita sama-sama, Bapak Ibu sudah berniat memasukkan putra-putrinya di madrasah ini. Dan saya yakin visi pertama ketika Bapak Ibu memasukkan di sini pasti karena nilai-nilai pendidikan agamanya lebih banyak daripada SD. Baik, ketika kita mengharapkan sesuatu yang lebih banyak, otomatis perjuangannya juga harus lebih banyak.
Tidak bisa kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi perjuangannya sama dengan mereka yang biasa-biasa saja. Nah, biasanya di tengah proses pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak sebentar ini. Ya, jadi anak-anak ketika di sini satu mapel umum sama dengan SD yang lain. Mapel agama kalau di SD 3 jam, di sini 10 jam. Jadi mereka lebih banyak mendapatkan materi. Selain itu, mereka juga dibiasakan untuk membaca dan menghafal. Jadi ini memang sangat membutuhkan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. Jika engkau berada di jalan yang benar menuju Allah, lewat madrasah ini merupakan jalan yang benar menuju Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita memiliki investasi anak-anak sampai di surga nanti, semoga amin. Nah, maka berlarilah. Jika tidak kuat berlari atau sulit bagimu berlari, berlari kecillah. Namun jika engkau lelah berlari kecil, berjalanlah. Nah, jika itu pun engkau tidak mampu, maka merangkaklah. Tapi jangan sekali-kali berbalik arah atau bahkan berhenti. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita dulu. Jangan sampai di sini sudah niat ya, kita sudah menolak puluhan anak, 104 yang mendaftar, kita hanya menerima 56. Jangan sampai di tengah jalan nanti mungkin alasan di sini pelajaran agamanya terlalu banyak, di sini menghafalnya anak saya tidak bisa mengikuti. Ini adalah alasan-alasan klasik. Sementara guru kita insya Allah tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu, meskipun kami punya target. Oke, kami punya target nih, kelas 1 kan masih tahsin. Jadi tahsin itu mereka akan belajar Al-Husna yang nanti akan Bapak Ibu pelajari supaya bisa membimbing di rumah. Nah, nanti memasuki semester 2 itu masuk juz'i. Juz'i itu membaca Al-Qur'annya, ada yang biru itu khusus Al-Baqarah. Itu adalah memperlancar Al-Qur'annya. Nah, ketika itu sudah lancar, maka nanti masuk kelas 2 baru hafalan. Karena kalau hafalan belum lancar membaca Al-Qur'an akan menyulitkan baik bagi anak, bagi orang tua maupun bagi guru. Dan yang diwajibkan itu adalah wajib bisa membaca Al-Qur'an. Menghafal itu adalah bonus bagi putra-putri kita yang alhamdulillah masuk ke sini, dan itu nanti akan mempersembahkan mahkota kepada para orang tuanya di surga nanti. Jadi insya Allah kalau kita sama-sama orang tua hari ini sudah belajar Al-Husna, nanti saat di rumah juga anak jangan menggunakan yang lain, karena itu nanti akan menghambat perkembangan kemampuan anak terhadap cara bacaan Al-Quran. Okay, jadi mari kita sama-sama tanamkan prinsip ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Baik Bapak Ibu, visi Emial Iman yang pertama adalah berperilaku Islami, berprestasi, kreatif dan mandiri. Berperilaku Islami ini bagaimana kita mengajarkan, memberikan pembiasaan yang berdasarkan syariat Islam, sehingga akan mewujudkan jiwa anak yang religius. Syariat Islam itu kita tidak memaksa loh ya. Kita itu di bawah yayasan Al-Iman. Al-Iman itu berarti Islam secara holistik. Nah, kita itu setiap semester itu kan ada ujian praktik wudhu dan sholat. Kita tetap mengakomodasi bagi orang tua yang mungkin punya paham, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Kita tetap hargai mereka. Jadi biasanya yang berbeda itu kan di amalan-amalan sunnah, ya enggak? Kayak doa iftitah, ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Itu kita tetap akomodir mereka, kita tidak memaksa. Nah, guru-guru kita pun insya Allah mereka sudah banyak yang lulusan pondok pesantren, ada yang dari Gontor, ada yang dari Purworejo. Semuanya berbasis pesantren dan juga akademis. Jadi kami sangat menghargai moderasi amaliyah keagamaan di antara masing-masing. Tapi prinsipnya semua amalan-amalan wajib itu sama. Jangan sampai
terjadi fanatisme di antara anak-anak kita. Jadi bagaimana berperilaku Islam itu bisa menghargai antara sesama, terutama internal Islam saja. Karena terkadang di luar merasa alergi dengan Muhammadiyah, alergi dengan NU. Kita tidak, kita bisa menghargai keduanya dan bisa mengembangkan amaliyah mereka sesuai dengan amaliyah di rumah masing-masing. Selanjutnya berprestasi. Nah, kalau sudah berperilaku Islami, prestasi ini akan mengikuti. Karena orang yang ibadahnya bagus, agamanya kuat, pasti dia akan mudah menerima pelajaran. Tapi yang saya mau, kalau udah ibadahnya nggak bagus, mungkin orang tuanya sendiri di rumah sholatnya masih bolong-bolong. Nah, disinilah kita mengharap Bapak Ibu semua, ketika kami di sini sudah pembiasaan pagi itu ada sholat duha, ada asmaul husna, ada kemudian hafalan surat, kemudian di siang nanti ada sholat zuhur. Nah, kalau ahad di rumah, kami berharap tetap melaksanakan kegiatan pagi bersama orang tua. Jadi ketika di rumah dan di madrasah kita tetap sama-sama untuk melaksanakan kebiasaan. Nah, kalau sudah berprestasi mereka akan kreatif dan akhirnya akan mandiri. Coba kita lihat misinya, ya. Nah, tadi yang pertama berperilaku Islami. Misi itu berarti apa yang akan kita lakukan, ya. Apa yang kita lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan ibadah sesuai syariat Islam secara holistik untuk membentuk karakter religius yang kuat pada setiap murid. Sekarang itu diubah jadi murid, dulu siswa, peserta didik. Sekarang kata diubah jadi murid. Okay. Murid itu dari kata uridu bahasa Arabnya, orang yang sedang belajar. Nah, maka sekarang menteri kita menggunakan kata murid. Selanjutnya melaksanakan program tahfidzul Quran. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kelas 1 ini masih semua sama. Ya, semua sama, pembelajaran masih sistem tahfidzul Quran. Tapi nanti begitu masuk kelas 2 akan diseleksi. Siapa anak-anak yang secara grade kami ini bisa masuk kelas tahfidz. Kalau tidak memenuhi grade, maka dia akan masuk kelas reguler. Kalau kelas tahfidz itu targetnya adalah 5 juz ketika lulus, dan tahun ini kita meluluskan angkatan pertama kelas tahfidz. Alhamdulillah, ya 60% lah anak-anak yang sudah 5 juz, bahkan kelas 5 sudah ada 8 juz. Sudah ada yang 8 juz. Sisanya ada 3 juz, ada 2 juz. Karena memang kemampuan setiap anak berbeda. Jadi kami tidak memaksa. Tapi minimal membaca Al-Quran mereka sudah tartil, sudah benar. Tuh, kemudian selanjutnya melaksanakan pengamalan nilai yang terkandung dalam Al-Quran, melaksanakan pembelajaran secara profesional, dan sekarang yang sedang kebijakan menteri baru kita itu adalah pendekatan mendalam. Bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, atau bahasa Inggrisnya mindful, meaningful, dan joyful learning. Ini akan kita kupas tuntas sehingga menimbulkan daya cipta, rasa ingin tahu, dan semangat berkarya. Kemudian mewujudkan ekosistem pendidikan. Nah, jadi interaksi antara kita guru, orang tua, siswa, kami sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu. Ya, ini adalah selanjutnya terkait selanjutnya misi berikutnya, pengelolaan madrasah dengan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah. Kemudian ada pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau di SD libur Bapak Ibu. Kalau ditempatkan di ekstrakurikuler dilaksanakan hari Sabtu, karena hari-hari biasa pulangnya sudah 2:30. Kalau kita mau 5 hari kerja, pulangnya jam 6 sore. Kalau dibuat 5 hari ya, karena 6 hari saja, Senin sampai Kamis pulangnya sudah 2:30, 2/4, 2:30. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran yang ramah lingkungan, bagaimana kita membentuk tim anti kekerasan dan anti bullying. Kita juga bekerja sama dengan DPNP 4KB ya, dengan Pak Nasruddin, itu kepala dinasnya. Kemudian melaksanakan pembelajaran abad 21 serta membekali peserta didik dengan keterampilan dan karakter yang tangguh sehingga mampu mandiri bertanggung jawab. Baik, kemudian program madrasah. Jadi program madrasah ada program harian, ada program mingguan, ada program bulanan, ada program tahunan. Nah, program hariannya penyambutan peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu nganter nanti di depan gerbang lama dan gerbang baru akan ada Bapak Ibu guru yang menyambut putra putri Bapak Ibu. Kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan
kebangsaan itu setelah istirahat kedua, kemudian ada kunjungan ke perpustakaan itu giliran. Jadi Senin kelas 1, Selasa kelas 2, Rabu kelas 3, karena memang perpustakaannya kita masih belum bisa memenuhi kapasitas seluruh siswa. Jadi kita gilir setiap hari. Kemudian ada infak atau sedekah harian. Jadi kita membiasakan kepada anak untuk infak, karena kita tahu madrasah kita untuk bisa berkembang itu dari infak. Jadi kemarin infak itu kita gunakan seperti misalkan penggantian tralis, kemudian ada penggantian pagar, pavinisasi. Nah itu menggunakan infak harian, ada yang sehari 1.000, ada yang sehari 500. Nah itu kita share setiap bulan penghasil pendapatan dari infak dan juga pemanfaatan infak untuk apa saja. Karena kita memang sekolah swasta yang mana dari 35 guru, alhamdulillah kita punya 5 DPK dari Kemenak ya, tapi kita masih punya 29 guru yang harus kita beri bisyarah setiap bulannya untuk sekadar transport. Kalau gaji belum bisa dikatakan gaji, karena mayoritas antara 1 sampai 2 juta saja penghasilannya. Mereka rawuh dari jam 7 pulang setengah 3 setiap hari Senin sampai Sabtu. Itu karena jumlahnya banyak, jadi belum bisa memberikan gaji yang banyak. Tapi alhamdulillah keikhlasan mereka luar biasa. Kemudian ada Asmaul Husna, tahfidzul Quran, sholat duha dan duhur, serta berzikir dan doa bersama. Ini yang program mingguan, yaitu upacara setiap Senin. Kemudian setiap Kamis ada kegiatan literasi, jadi anak-anak membaca, kemudian menceritakan kembali. Selanjutnya senam sehat setiap Jumat, gemar menabung. Nah jadi Selasa dan Rabu kita kerjasama dengan BKK dan juga Bank Magelang. Nanti anak-anak akan terbiasa menabung dengan rekening, masing-masing akan diberikan rekening. Nah nanti mungkin kelas 1A yang dengan BKK, 1B yang dengan Bank Magelang begitu. Itu nanti hari Selasa dan Rabu. Kemudian ekstrakurikuler itu setiap Sabtu ada dokter kecil, P5. Nah P5 ini tahun kemarin, karena saat ini belum ada perubahan. Nanti ada perubahan sih, dimensi profil lulusan. Kalau kemarin P5 itu ada 6 dimensi, sekarang yang kurikulum pendekatan terbaru kebijakan menteri baru itu ada 8 dimensi. Tapi ini belum berlaku, nanti di tahun ajaran baru. Kemudian USBUI itu tasmi. Jadi anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 kan ini ada nih capaian yang berbeda-beda jusnya. Nah dari kelas 2 sampai kelas 6 yang baru 1 jus jadikan 1 setiap Sabtu untuk simaan. Yang baru 2 jus jadikan 1. Jadi kalau setiap hari per kelas, kalau setiap Sabtu itu simaan per kategori, per capaian. Jadi bisa campur antar kelasnya, ini setiap minggu. Kemudian ekstrakurikuler ada MIPA, ini untuk persiapan OSN, persiapan KSM, kompetisi sains madrasah. Kemudian ada voli, pramuka, karate, melukis, menari, rebana modern, dan tilawah. Yang wajib adalah pramuka, lainnya pilihan. Nah setiap Sabtu pilih 1. Untuk ekstra dimulai kelas 3, kelas 1-2 belum. Lanjut untuk bulanan. Nah bulanan itu nanti guru akan mendongeng setiap minggu kedua. Atau jika ada siswa yang mampu, guru akan meminta siswanya yang mendongeng. Kemudian istighosah atau mujadah setiap Jumat keempat. Nah ini wali murid boleh ikut. Misal Jumat keempat kita ada mujadah di lapangan sini, nanti gurunya di Gazebo. Kemudian lomba mading setiap Sabtu ketiga dan saber sarapan bersama itu setiap Jumat minggu pertama. Kemudian program tahunan ada tarhib Ramadan, ada pesantren Ramadan, ada Ramadan berbagi, wisuda tahfidz. Nah ini setiap tanggal 17 Ramadan atau memperingati Nuzulul Quran kita mengadakan wisuda tahfidz bagi mereka yang sudah lulus 1 juz sampai dengan 5 juz. Ini kemarin di Hotel Longsalis ya. Kemudian ada parenting untuk semua wali kelas, wali murid. Ada peringatan PHBI dan PHBN, kemudian ada santunan setiap 10 Muharram bagi anak-anak yatim, kemudian ada pameran kelas atau gelar karya, serta outing kelas meeting, outbound study tour atau akhir sana untuk kelas 6. Kalau kelas 6 belum boleh ada wisuda, ya itu belum di wisuda.
itu. Dan ada kegiatan insidental, misalnya ada di antara siswa kita atau guru kita yang kena musibah, kayak kemarin Ustazah Umi itu rumahnya kelongsoran. Nah itu kita biasanya mengadakan santunan atau donasi berupa buku atau yang lain atau dana. Kemudian kita kelas 4 sampai kelas 6 sudah menggunakan digitalisasi asesmen. Jadi mereka bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop, karena asesmen kita itu beda dengan SD lain. Kita satu mata pelajaran itu 15 halaman. Karena apa? Kita menggunakan stimulus bacaan, satu stimulus yang terdiri dari 100 sampai 250 kata, kemudian dikembangkan menjadi beberapa soal yang menuntut siswa untuk menalar dari soal atau bacaan yang diberikan. Jadi mereka tidak terbiasa dengan pertanyaan hanya jelaskan pengertian sumber daya alam, sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, enggak. Tapi yang akan kita berikan misalkan tentang sampah, kita akan berikan tentang sampah plastik yang ada di Indonesia. Indonesia itu urutan keberapa pemasok sampah plastik? Kemudian bahayanya sampah plastik itu apa? Kemudian mengapa sampah plastik itu sangat berbahaya? Karena mungkin sulit terurai. Nah seperti itu. Jadi anak-anak dengan adanya stimulus seperti itu, mereka akan berpikir, mereka akan tersentuh untuk bisa menjaga lingkungan kita dari sampah plastik, bahkan mengurangi sampah plastik. Itu salah satu contoh. Kemudian kami juga setiap kelas, ini ada sudah 6 kelas itu ada Google TV-nya. Alhamdulillah setiap tahun kita membeli 2, ini baru kelas 4, 5, 6. Jadi nanti di pembelajaran mendalam itu ada pemanfaatan teknologi. Nah di kelas itu guru bisa menggunakan PowerPoint-nya, bisa mencari video pembelajaran, anak-anak juga tidak bosan. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting, larangan Bapak Ibu. Nah ini yang sering terjadi di SD-SD yang lain. Oke. Kami tekankan bahwa wali murid dilarang memberikan hadiah atau kenang-kenangan dalam bentuk apapun kepada guru. Biasanya yang terjadi sok dikasihkan kepada wali kelas, mau kenaikan kelas, ya, mau apa dikasih sampai do iuran. Karena apa? Pertama, menimbulkan rasa kecil hati bagi siswa atau wali siswa yang tidak mampu memberi hadiah, itu pasti. Atau bahkan yang sebenarnya dia itu baru banyak kebutuhan, tapi dipaksa untuk iuran hanya untuk memberikan kenang-kenangan kepada guru. Selanjutnya menimbulkan rasa pilih kasih. Yang namanya manusiawi loh. Orang dikasih pasti ada perasaan berbeda dengan orang yang ngasih, itu pasti. Karena kita manusia. Belum akan menimbulkan rasa ketidakadilan di antara siswa. Selanjutnya menimbulkan ketidakadilan bagi guru atau tenaga kependidikan yang lain. Kita itu ada 35 orang. Kalau yang mendapat hanya 1, 2, 3 orang, bagaimana perasaan yang lain? Dan tidak mungkin orang dapat diem. Pasti wes bawa ke kantor gitu ya. Dia isinya masih enak ya jadi wali kelas. Nah itu yang akan menumbuhkan kecemburuan sosial dan juga lingkungan yang tidak baik. Hadiah itu boleh kalau membawa manfaat, tapi jika membawa madarat, menghindari kesan buruk sebagaimana sering dibahas satu saat. Nanti udah dapet nih, terima kasih Pak Wali Murid atas bla 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 bla. Kayaknya jangan sampai ada yang mungkin nguntat-nguntat atau di belakang layar gitu. Karena insya Allah min haitsu la yahtasib, Allah sudah menjamin kami. Dan kalau mau ngasih semuanya, jangan ngasih satu orang. Itu Bapak Ibu sekilas terkait program dan juga visi misi, dan saya akan mengaturkan sedikit terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga laporan penggunaan kemarin. Ulang kan sudah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah memberikan dana pengembangan madrasah. Nah ini langsung kami langsung kami realisasikan nggih. Yang pertama pemasangan kanopi dari gedung lama ke gedung baru menggunakan baja ringan. Nah ini kemarin habis 18.480.000 dari depan kamar mandi sana sampai ujung sini ya. Sudah selesai. Kemudian pemasangan plafon, panggung anak-anak. Jadi kita kan memang memberikan ruang kreasi bagi anak-anak. Biasanya kita setiap Sabtu saat gelar karya atau sebulan sekali ada pementasan anak-anak. Nah itu kemarin kalau buat syuting itu ketok blandar-blandar jelek itu, bawahnya wis keramik. Nah akhirnya kami pasang plafon GRC.
speknya rangka holo dan GRC, habisnya 4.400.000. Kemudian keramik ini Bapak Ibu kemarin waktu kesini belum dikeramik, saya aci itu. Ini di aci, saya izin Pak Denny boleh. Nah besok kalau sudah nggak sering hujan akan kami cat biar cantik. Jadi kelas 1 masuk itu wajahnya ini sudah cantik. Selanjutnya adalah pemasangan kanopi gedung lama di atas sana. Jadi yang depan ruang kelas 2A dan 2B itu sudah kan pakai fiber. Nah itu sudah kabur semua sehingga kalau hujan sangat baik. Ini materialnya itu baru datang di depan lapangan itu di bawah kanopi. Baru materialnya insya Allah mulai Senin nanti akan dikerjakan. Kemudian pemasangan tralis ruang kelas 6 karena kita membeli 2 TV. Nah ruang kelas 6 itu belum ada tralisnya sehingga kami belikan tralis 4.200.000. Pembuatan pintu, nah kelas 6 itu 6A dan 6B itu sudah sangat lama, pintunya belum pernah diganti. Dan keduanya kalau ada TV-nya takut kalau diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pembuatan tangga kelas 6 halaman atas karena tangganya itu terlalu tinggi. Nah kan kita itu kan 30 cm ya, kalau naik turun jadi capek. Selanjutnya pengecatan pagar dan gedung. Nah ini besok kalau sudah anak-anak liburan insya Allah kita akan cat. Nah alhamdulillah jumlahnya 75.051. Kemudian masuknya itu 88 juta. Nah rencana tahun depan itu kita akan menambah 1 ruang kelas di atas kantor sana. Karena kita sebenarnya baru punya 11 kelas perpustakaan kita pakai untuk kelas. Nah 2026 itu kita kan harus akreditasi. Kalau misalkan harus direakreditasi maka kita harus sudah punya ruang kelas baru. Nah ini nanti tahun ajaran baru mungkin pengembangan madrasah yang kelas 1 besok akan menambah ruang kelas 1 yang atas itu. Dan ini alhamdulillah jazakumullah khairan jazak, Bapak Ibu telah memberikan dana pengembangan madrasah dan madrasah kita juga semakin cantik. Ketika masuk insya Allah kita berupaya untuk kondisi aman seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin ada, karena waktu semakin berjalan dan kita berharap nanti Al-Husnanya itu bisa terlaksana dengan full karena kita akan belajar 4 jilid ya, 4 jilid. Nanti setelah majelis selesai itu masuk Al-Qur'annya. Kalau majelis sudah menguasai insya Allah baca Al-Qur'annya Bapak Ibu akan lancar. Tidak ada? Baik, coba berdiri semua dulu. Kayaknya capek dari tadi duduk. Monggo Bapak Ibu berdiri dulu semuanya. Baik. Ya, ini kan Bapak Ibu akan bersama-sama selama 2 hari dan nanti akan bersama-sama selama 6 tahun. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk berkenalan dengan sebelahnya. Bapak ini belakang, nggak apa-apa ya. Berkenalan dengan sebelahnya, satu menyebutkan nama sendiri, nama putra atau putrinya yang masuk di sini dan sampaikan kenangan paling indah bersama putra atau putri yang mau masuk sini. Nah, 3 hal, namanya siapa, putra atau putrinya siapa, dan sampaikan kenangan yang paling indah bersama putranya selama 7 tahun ini. Nah itu, monggo silakan hitungan ketiga mulai, waktunya 2 menit. 1, 2, 3, silakan kami pasangkan. Oke, hitungan kelima sudah selesai.
selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, dulu kembali silakan. Nah, saya akan melihat ini dua ibu-ibu yang seru banget ceritanya. Ibu berdua silakan maju. Kayaknya tadi seru sekali ceritanya, Bu. Silakan Bu, maju Bu. Berdua Bu, sini Bu. Monggo, ibu berdua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah saya Ibu Yuni, Ibu Yuni, anaknya namanya Ibran. Indah dari Mas Gibran, apa ya? Senang banget ya, senang banget bisa masuk di Al-Iman. Semoga bisa mengaji dengan baik, lancar dan Ibu Erna, ibu dari Mbak Widya. Mbak Widya mengerti anak soleka bisa ngaji dengan lancar, senang masuk sekolah di sini. Baik, yang lain nanti ya PR. Ini pemanasan dulu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi matur nuwun jazakumullah atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya harus saya akhiri karena yang tak kalah pentingnya adalah di pembelajaran al-Qur'annya bersama Ustadz Sabih. Dia adalah koordinator program Tahfidzul Quran dan juga putra dari pendiri madrasah ini dan putra kepala madrasah pertama dulu di sini.
Mungkin itu bisa saya sampaikan, matur sangat. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.